satu apa namanya sekarang? Circle. Sama Irma, jadinya dulu punya satu circle, ada Irma Yanti, ada Adon Susilawati, ada Neneng Hasanah. Dulu main ya nyemplung ke Kiwi, ke Condet, ke Pekayam. Sekarang alhamdulillah saya ngajar juga yang di tempat Neneng Hasanah di sana yang di Condet. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan doain biar sehat panjang umur semuanya. Ibu-ibu yang saya hormati, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi kita, akhlak kita makin cakep, betul? Karena di tubuh kita ini ada mutiaranya katanya. Ya Bu, sekarang pada pakai perhiasan nggak? Ibu punya perhiasan nggak? Di tubuh kita tuh punya perhiasan Bu, nempel, nggak nyoplok. Ya, ini sekarang perhiasan yang kita pakai kalau hilang lemes nggak? Ibu punya cincin, kalau hilang perasaannya gimana? Ya Allah, nyesel banget dah, gitu ya. Punya kalung hilang, nangis bisa ya Bu. Itu berperhiasan. Emang begitu Bu. Jadi kalau ibu-ibu pakai perhiasan tuh nggak apa-apa. Ya, saya tahu itu buat investasi kan gitu ya. Buat investasi, entar kapan-kapan butuh tinggal ke tukang emas. Butuh apa-apa kan gitu ya. Biar ditukar. Kalau perempuan panjang pikirannya Bu. Kalau beli handphone, beli sekarang, entar sore jual. Beli pagi 3 juta, dijual sore 2 juta harganya. Jatuhnya udah second. Beli mobil juga begitu. Beli mobil besok jual, habis anjlok harganya 10 juta, 20 juta. Lah kalau beli emas, beli emas. Ya Bu ya, kan kagak. Nah, ibu-ibu makanya nanti di surga begitu. Perempuan-perempuan tuh disediakannya perhiasan. Ya Bu ya. Di surga itu kan walakum fiha ma tasyahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang di hatimu mau ada. Jadi di surga itu diperuntukkan menurut hawa nafsu manusia ketika di dunia. Masya Allah. Ya, jadi kita demennya apa di dunia? Demennya apa? Di surga disediain lagi Bu. Enak kan? Itu begitu. Kalau mau kasih orang yang orang girang gitu, Allah aja sediakan demikian. Ya, buat laki, perempuan, tua, muda di surga itu disediakannya air. Kalau kita baca Quran, jannatun tajri min tahtihal, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kalau saya bilang sungai, di belakang ada sungai, di otak ibu apa? Hah? Gunung, air kan? Kalau dibilang sungai, itu di Quran tuh begitu. Sifat surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai. Karena apa? Pasti ada air. Manusia itu nggak ada yang nggak demen air. Ya Bu ya, biarin mati lampu asal jangan mati. Nggak bisa hidup. Air itu sumber kehidupan. Jadi buat laki perempuan air. Lebih spesifik lagi buat orang laki. Di surga itu diperuntukkan khusus buat orang laki ya. Makanya adanya hurun ain. Apa hurun ain? Adanya bidadari. Yang mengartikan hurun ain bidadara itu memaksa. Itu maksain. Nama hurun ain itu bidadari. Ya Bu, bidadari buat orang laki atau buat orang perempuan? Ya, ada lesbian di surga tuh ada Bu. Jadi bidadari itu buat orang laki. Kenapa? Karena nafsu terbesar orang laki di dunia itu perempuan. Betul? Betul apa betul? Orang laki kalau pulang nyariin, mama lu mana katanya? Pasti nyariin perempuan. Ya Bu ya. Orang laki Bu nggak bisa hidup kalau nggak ada perempuan. Makanya jangan dimarahin, jangan pakai kandung. Kalau gua mati awas lo kawin lagi. Gua gerayangin kalau orang laki Bu nggak dikasih kawin lagi, anak masih kecil-kecil nggak dikasih kawin lagi Bu. Ya Allah, olok tahu olok. Pagi-pagi nih anak masih kecil-kecil, pagi-pagi beli nasi uduk 3 tuh anaknya 3 ya Bu ya. Siang-siang beli nasi padang, malam beli nasi goreng. Oh, habis tuh duit lama-lama. Ya kan? Kan kalau ada emak lu. Dia bisa masak ya Bu? Bisa masak. Tuh ada perempuan. Orang
paling muda apa paling tua? Lihat aja, ibu disodorin perempuan. Jangankan yang ditinggal bininya masih muda, umur 40 tahun ditinggal bini. Ya, waktu nangis katanya mata atu merem, yang atu dia lirik katanya begitu, Bu. Itu yang umur 40, jangan salah, tanyain yang umur 60 tahun. Ya, iya ada duda 60 tahun bininya meninggal, masih nyari nggak? Ada yang umur 80 tahun ngomong udah batuk dulu, Bu. Tungkok girang batin mah. Tapi anaknya kita nih ya, kesian bapak kita nggak ada yang ngurusin. Kita bilang, Kong, tuh Pomina baru jadi janda, Kong. Ada Pomina di sini. Di dapur ya. Kong, mau nggak Kong? Sama Pomina aja ya. Sambil batuk-batuk sambil ngangguk-ngangguk ya. Mau nggak? Mau. Udah batuk pulang balik IGD masih mau ditawarin perempuan. Siapa, Bu? Orang laki. Jadi orang laki, makanya Nabi kita waktu itu dipilihinnya kan 3. Ya udah dah, Abu Thalib itu ponakanmu mau apa? Mau laki, mau apa? Mau harta, ya kan? Kami kasih berapa dinar yang dia mau? Mau tahta, dia menjadi pemimpin kami, atau kami sediakan perempuan paling cantik. Ibu, ini orang lagi ditawarin 3 ini. Nah itu semuanya diambil ya, Bu. Perempuan diambil, tahta diambil. Tapi Nabi yang mengatakan, wallahi ya ammi law batau syamsa ala yamini wal qamara ala simali ala an atruka hadal amra ma fa'altu. Demi Allah, wahai pamanku, walaupun mereka bisa letakkan matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, aku tinggalkan ini perkara, aku tinggalkan ini dakwah, gak akan aku tinggalkan sampai aku binasa. Gak mau Nabi, ya Bu, gak getar hatinya, ya. Jadi memang dari dulu orang laki itu tewalnya orang perempuan, tewalnya ya. Nah, tapi tidak dengan perempuan. Tidak dengan perempuan, janda mana janda? Di sini ada janda kan? Janda. Tadi di sini ada janda kan? Udah kabur aja. Kesian banget, keserempet anaknya gak ada yang tahu, Bu. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, janda. Tadi kan kalau duda udah mau aja tuh ya. Duda umur berapa tahun? Sampai 80 tahun juga mau, udah orang lagi. Sekarang janda yang masih muda tadi. Yang masih mudaan ditawarin lagi, jangankan yang mudaan, ya, yang tua nggak mau. Ya, kalau orang perempuan tuh nggak, Bu, dia gogah-gogah aja ditawarin. Iya, ya, kawan saya belum ada anaknya, ada anaknya lebih perhitungannya. Dia nggak ada anaknya, ada perhitungan. Entah bagaimana, kalau saya nggak perempuan tuh begitu. Ya, jadi ditawarin lagi, makanya saya bilang nih, mana janda beneran mana ini? Gua mau nanya. Iya ini dia. Jangan lu buang mata. Ya, tuh janda-janda yang ditawarin lagi, buka. Nggak ada ustazah, anak kita udah banyak. Ntar saya akur sama laki, akur sama anak, akur sama laki, katanya begitu ya. Kan pada ogah aja tuh. Lucu, apalagi mikirin lucu udah. Jadi pertimbangannya banyak perempuan. Tapi janda yang geleng-geleng aja tuh ya, nggak mau laki. Kalau ditawarin emas 100 gram mau nggak? Kalau ditawarin baju dari Sutra mau nggak? Kalau tawarin bejana permadani semua mau nggak tuh? Bejana dari emas, pajangan dari kristal mau nggak? Mau. Itu orang perempuan. Makanya di surga wabil sundus istabrak dibaj, itu semua pajangan, baju yang bagus, perhiasan, semuanya buat orang perempuan. Jadi hurun ini bukan buat orang perempuan, karena dari dulunya perempuan itu depannya meleknya sama perhiasan. Wah, udah melek aja dah, udah. Yang aku sakit aja, bini yang aku sakit, coba lakinya ajak ke toko emas.
Oh, sehat semua nggak? Kayaknya nggak ada yang sakit tuh. Iya, karena Sayyidah Aisyah pun ibu-ibu pakai perhiasan cuma karena beliau kan Ummul Mukminin, pakai cadar gitu ya. Tapi isinya pakai perhiasan. Orang pernah perhiasan kalungnya ketinggalan sampai ketinggalan rombongan. Ya, tinggal rombongan tuh hadisul ifki. Ya, ada peristiwa kebohongan. Sayyidah Aisyah itu pernah dituduh berselingkuh ibu-ibu dengan Sofwan bin Mu'attal. Selesai perang, ketinggalan habis dari kamar mandi, kalau bahasanya lah kalung saya mana? Kan pakai kalung berarti ya. Begitu balik datang lagi ke ibu. Begitu balik, tanya Nabi udah pada pulang. Ya, kata Sayyidah Aisyah, ntar juga saya dijemput kali ini. Saya dijemput, nggak dijemput. Karena Nabi dan semua pasukan mengira Sayyidah Aisyah udah ada di atas andu itu, yang ketutup itu. Ya, masuk ke Madinah. Sahabat Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal lagi beberes-beres. Karena dalam perang itu biasanya ditinggalin seorang dua orang. Kalau bahasa kita operasi semut. Gitu. Ada yang tertinggal pedang lah, baju besi kuda, biar dia yang bawa pulang. Ya, setelah itu udah nggak ada percakapan. Begitu Sofwan lihat Ummul Mukminin, kok ada istri Rasul ini, langsung tutup cadarnya, pulang ke Madinah. Nyebar langsung. Ummul Mukminin selingkuh. Gara-garanya apa ibu? Gara-gara kalungnya ketinggalan. Ya, ibu-ibu, jadi perempuan normal sekali, nggak apa-apa. Itu buat investasi. Tapi ini dalam diri kita ini ada 4 perhiasan, jangan sampai hilang, jangan sampai nyoplok ibu-ibu. Yang pertama, perhiasan kita nih akal. Orang pinter kalau berakal ibu. Ya bu, orang cakep kalau berakal. Lihat deh, orang hidungnya mancung, badannya putih bu, tapi pelangap. Kira-kira mau jadi mantu kayak begitu? Saja yang beneran dikit gitu. Kenapa? Nggak ada akal. Ibu ini akal beda. Kalau otak tuh ininya aja ya, tempatnya gitu. Otaknya semua punya, binatang punya polok, yang kita bilangnya polok, punya. Manusia dibelah ada otaknya, tapi isinya, akalnya ini pada punya apa enggak? Nah, ya, maka kita harus berakal. Nabi katakan tuba liman ja'ala aqlahu amiran. Beruntung orang yang menjadikan akalnya itu adalah pemimpin. Jadi harus kedepankan akal, cakep-cakep kalau judes. Ya kan, akal semua nggak dipakai itu. Ya bu, di pengajian judes banget kalau ngomong tadi kita ada usaha. Ini ya, dia bilang cuma nanya dong mau kemana, mau ngaji. Ya galak banget itu bu. Biar kata cakep juga kalau judes. Ya bu, orang nggak demen ya. Ya, ibu nih akal mesti dipakai. Ya, yang membedakan kita dengan binatang sama-sama kalau dibelah tuh ada yang begini-gini tuh keriting-keriting gitu ya. Tapi fungsinya yang tidak dipunyai. Kalau binatang cuma punya poloknya aja, akalnya nggak ada, akal pikirannya. Ya, jadi binatang mau kawin, ya kawin aja di depan. Ya bu, kan ada kucing tuh, kucing sering lihat kucing. Lah emang dia yang salah, bukan kita yang salah. Kita mah lagi jalan, nah itu dia buat kawin itu. Tuh, kucing, kenapa? Punya akal. Ya bu, iya. Ada anjing di pinggir laut, dia kawin berdua, nggak punya akal. Kita baru dari sini ikan diambil sama kucing. Ibu pakai ngomong, dasar lu kucing nggak punya otak. Emangnya dia? Emang dia nggak punya otak, nggak punya pikiran? Nggak ada perasaannya. Maka kedepankan akal kita, akal pikiran kita. Ya, kalau hasrat mau menggebu jangan kayak kucing. Kalau hasrat menggebu jangan kayak kucing. Ngapain dulu? Nikah dulu. Manis tato amin kumul ba'ah pada tazawaj. Kalau udah hasrat mau menggebu, nikah. Udah nikah masih pakai akalnya. Emang udah nikah depan teras begini juga? Kan enggak. Mentang-mentang suami kita enggak di depan teras juga kali bu. Ya, jadi kita apa? Tetap enggak di ruang tamu juga, banyak orang masih. Udah nikah masih pakai akal bu. Masuk ke dalam kamar, beli kamar kunci bu, kunci. Ya, nah itu akal. Nah ibu akal ini bisa hilang
wal ghadabu yuzilul akal. Akal kita bisa hilang yaitu kalau kita lagi marah-marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Nah, aku semua saya. Hobinya perempuan itu ngomel, ngemol, ngemil. Ya, perempuan kan hobinya gitu ya. Ngomel loh. Emang orang perempuan, kata dokter Aisyah Dahlan, sehari kalau 20.000 kata nggak keluar, pusing palanya bro. Ya kan? Kalau orang laki nggak cuma berapa? 7.000 ya. Orang laki tuh makanya nggak banyak ngomong, nggak kayak kita bu. Apaan nanti dikomentarin. Jadi dia ngomel dulu, nggak ada. Pokoknya yang pendiam-pendiam di rumahnya juga ngomel dulu. Ya bu, apalagi orang laki kalau naruh anduk di atas kasur dulu. Ya seumur pernikahan udah dibilang taruh di sini, gantung-gantung, ya, kasur lagi. Jadi kita ngomongnya tiap hari bu. Ya, kalau sekedar ngomel-ngomel biasa masih wajar ya bu. Anak kita salah kita nggak apa-apa. Tapi ini kemarahan yang sampai memuncak, nafsumu, kemudian amarahmu. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu, nafsu amarah gitu ya, ibu, itu bisa hilang akal. Makanya banyak orang yang marah itu akhirnya membunuh.